Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Shalom adik-adik. Selamat pagi adik di rumah. Apa kabarnya hari ini? Pastinya baik-baik ya Kak Retno. Iya, tentu saja Kak. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes. Ya, puji Tuhan ya. Ada di rumah semuanya tetap semangat ya untuk kita sama-sama memuji nama Tuhan. Semuanya sudah siap? Sudah mandi semua ya? Sudah ganteng, sudah cantik dan sudah siap untuk kita memuji Tuhan. Iya. Ya, kita mau mulai ibadah kita adik-adik. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk, karena pinjam doa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan Yesus berikan untuk saya, Mama Papa, dan teman-teman semua. Dan saat ini Tuhan, saya sudah siap untuk memuji nama Tuhan dan untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus akan tolong kami semua saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan ya. Tuhan Yesus yang lahir ke dunia, Tuhan Yesus yang membawa sukacita bagi kita semua. Dia adalah Yesus terang dunia. Yuk semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau bersukacita memuji nama Tuhan. Dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala. Dan menjadi kasihmu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia dan dialah juru selamat kita. Surga jadi manusia, Yesus telah tebus dosa. Semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini kelak ku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala. Dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala. Tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala. Ku ceritakan segala kasihmu sampai ujung dunia.
kelahiran Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Ya, adik-adik, kita mau mendengar cerita firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena saat ini kami mau mendengar cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami semua supaya kami bisa duduk diam, tenang mendengar cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik semuanya, mari kita kembali lagi untuk mendengar cerita firman Tuhan hari ini ya. Kita akan melanjutkan cerita kita dari cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu, adik-adik masih ingat nggak cerita yang minggu lalu tentang siapa? Ya, cerita minggu lalu tentang Elizabeth ya. Dan hari ini kita mau bercerita tentang Bapak Yusuf. Nah, Yusuf ini adalah tunangannya dari Maria, ibu Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu Bapak Yusuf didatangi oleh malaikat adik-adik. Kita akan membuka Alkitab kita ya. Ya, kita akan buka di kitab Matius pasal 1. Ya, kita baca bersama-sama ya adik-adik kitab kita hari ini. Nah, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Itu kitab Matius pasal 1 ayat 18 ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi ibu Maria ini bertunangan dengan Yusuf. Nah, mereka itu belum menikah, tetapi diberitakan bahwa Maria akan mengandung. Nah, Bapak Yusuf ini bingung. Kok seperti itu? Waduh, gimana ya adik-adik? Nah, kita baca dulu selanjutnya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi kelahiran Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan oleh para nabi ribuan tahun yang lalu adik-adik. Jadi sudah diramalkan, sudah diberitakan sebelumnya bahwa akan ada seorang wanita bernama Maria yang dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Padahal pada saat itu Maria belum menikah dengan Yusuf. Tetapi tiba-tiba pada suatu malam Yusuf didatangi oleh malaikat di dalam mimpinya supaya dia tetap mengambil Maria menjadi istrinya, karena Maria itu mengandung karena pertolongan Tuhan dan karena itu dari izin Tuhan Yesus, izin Tuhan untuk melahirkan Yesus ke dunia. Jadi mengandungnya karena izin dari Tuhan ya. Nah, adik-adik, setelah itu Maria pun didatangi oleh malaikat malam-malam. Itu ada di kitab Lukas pasal 1 ya adik-adik, kita melanjutkan pembacaan kita. Nah, kitab Lukas pasal 1 ayat 26 diceritakan bahwa Maria didatangi oleh malaikat Gabriel. Malaikat itu berkata kepada Maria bahwa Maria, kamu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak dan kamu akan menamakan dia Yesus. Nah, untuk apa ya adik-adik Tuhan Yesus itu lahir ke dunia? Seperti tadi di dalam pembacaan kita bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya dari dosa-dosa mereka. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia, tujuan Yesus untuk lahir ke dunia seperti
yang bulan ini kita rayakan ya adik-adik, kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus atau yang biasa kita sebut hari Natal. Jadi hari Natal itu adalah berita sukacita bahwa Tuhan datang ke dunia, lahir sebagai manusia melalui Ibu Maria, sehingga dia akan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Itu adalah berita sukacita yang harus kita sebarkan pada semua orang. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan dari segala hukuman dosanya. Nah, di dalam kitab Injil ini diberitakan bahwa kita baca ya adik-adik di ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria sangat terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Jadi Tuhan Yesus itu kelahirannya sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu dan digenapi melalui pemberitaan hari ini adik-adik, melalui cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan itu diramalkan akan lahir melalui seorang perempuan bernama Maria dan bapaknya bernama Yusuf. Demikian ya adik-adik. Nah, untuk ayat hafalannya, siapa yang masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Yaitu dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 5. Di situ dikatakan bahwa seorang anak akan lahir untuk kita dan seorang putra telah diberikan kepada kita. Disebutkan apa adik-adik? Dia disebutkan seorang penasehat ajaib, raja yang kekal, Bapa yang raja damai. Jadi Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, menjadi seorang raja bagi kita, yang menebus kita dan menjadi juru selamat kita. Ya, adik-adik yang sudah hafal boleh menghafalkan ayatnya di rumah, nanti bisa dikirim videonya ke sini ya adik-adik. Nah, itulah yang kita rayakan bulan ini, bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia, yang kelahirannya sudah diramalkan ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu oleh para nabi. Ya, kita akan membuka ya Alkitab ayat hafalan kita yang kita hafalkan bersama-sama dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ya, itulah adik-adik bahwa kita memperingati Natal, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Ya, kita bersyukur ya karena kita sungguh menjadi orang yang luar biasa, memiliki anugerah di dalam Yesus Kristus. Ya, demikian Tuhan, demikian ya adik-adik cerita kita hari ini, dan sebelumnya kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk kelahiran Tuhan di dunia ini, sehingga kami memperoleh keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih karena Tuhan sungguh baik, karena Tuhan sungguh mengasihi kami, sehingga Tuhan rela datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, demikian adik-adik cerita kita hari ini. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.